Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan kali ini gua bakal ngebahas Baki Gaiden UNC, yang mana fokus ceritanya adalah Mumon Katsuragi alias abang kandung dari Katsumi Orochi. Di video gua yang sebelumnya, Rofu Isomura menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Secara dengan teknik yang sulit dia mengerti, dampak serangan bisa dengan mudah dia manipulasi. Makanya karena itu juga secara diam-diam Mumon meminta agar dia mau menjadi gurunya. Tapi Shiropu kagak enakan secara dia kawannya Taijan. Namun meskipun begitu, Mumon tetap diajari dengan cara dia sendiri. Gak cuma jurusnya dia praktekin, bahkan teorinya sampai juga dia jelasin. Dan yang lebih edan, dia mengajarkan kalau baiknya teknik harus dicoba dalam pertarungan yang nyata. Lalu kemudian kepada begal tak bernama, teknik itu Mumon coba. Tapi yang terjadi hasilnya belum sesuai ekspektasi. Tapi si Mumon emang bocahnya sengak karena dia kembali cari gara-gara. Kemudian tanpa sedikit rasa kasihan, tuh orang dia jadiin kelinci percobaan. Dan setelah tuh orang kelojotan, dia langsung lari kagak pakai pamitan. Bahkan dia coba tekniknya berkali-kali sampai kagak ada orang lagi. Dan Mumon yang udah merasa lelah akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan ternyata Mumon malah ke sekolah. Tapi romannya ada orang di sana. Nih orang kagak punya beduk. Malam-malam dia malah joget. Mumon pun datang tiba-tiba dan dia langsung bertanya, "Tarian apaan tuh bro? Balet ya? Bukan ngap." Secara katanya ini adalah tarian Cina. Mumon kembali bertanya, "Emang lo Cina?" "Gua Jepang bro, tapi gua lama tinggal di Cina." "Terus lo murid di mari?" "Yoi." "Tahun berapa?" "Tahun 6. Dan si Mumon langsung berkata lagi, "Pret, gua udah 6 tahun di mari dan kagak pernah ngeliat lo sama sekali." Dan tuh bocah yang belaga bego langsung mengatakan kalau romannya kita kagak sangkatan. Mumon mengatakan kalau lo mencurigakan, tapi romannya lo kuat juga. Si belah tengah yang so asik langsung nanya lagi, "Lah lo ngapain malam-malam di mari?" Dan Mumon mengatakan, "Gua sekedar jalan-jalan atau mencari permainan." Tapi baru aja mereka mau saling berhadapan, tiba-tiba banyak orang berdatangan. Di antara mereka langsung bertanya, dari kedua bocah ini mana yang kita cari? Dan mereka pun bilang, "Cepat bawa pulang biar kita cepat dapat uang." Belah tengah pun berkata kalau mereka adalah mafia dari Cina yang ingin menculiknya. Dan dia pun merasa kalau ini semua lantaran kerjaan bapaknya. Dihitung-hitung nih orang banyak juga, bahkan ada 15 orang di sana. Dan kagak pakai kelamaan, si Mumon langsung mengatakan tentang sebuah permainan. Katanya yang bisa paling banyak ngalahin mereka, maka dialah pemenangnya. Tuh orang gak terima, "Bangsat, ngomong apa Nocil?" Tapi kagak pakai lama, tuh orang langsung ditimpa. Kawannya kagak terima, tapi si Mumon malah tambah semangat. Semua orang langsung dia babak. Dan ternyata si belah tengah juga kagak mau kalah. Bahkan Mumon sampai dibuat heran. Secara tuh bocah punya kecepatan yang menakjubkan. Gerakannya nggak cuma cepat sekali, tapi juga penuh dengan unsur seni. Boleh juga loh bro, gue gitu loh. Pertarungan semakin menggila. Begitu juga dengan para mafia. Tapi seketika si belah tengah mau diserang, secara tiba-tiba si Mumon pasang badan. Dan dengan sekuat tenaga, pala si Mumon langsung ditimpa. Crot. Tapi ternyata hasilnya mengejutkan karena teknik Shiropu sempurna Mumon lakukan. Mumon semakin mengganas, si gendut langsung dia libas. Atau dengan kata lain, mereka berdua jelas ada di atas angin. Bahkan ketika si Oe ngeluarin senjata tajam, seketika langsung dihantam. Begitu juga dengan si belah tengah, dia kagak mau kalah. Secara lawannya sampai dibuat berdarah-darah.
Dan dengan tendangan yang keras, lawannya langsung dia libas. Dan pada akhirnya Mumon mengalahkan 6 orang, sedangkan dia 9 orang. Maka dengan ini artinya si belah tengah adalah pemenangnya. Si Mumon langsung dibuat gondok. Secara dia heran ada bocah seumuran yang bisa mengalahkan. Si belah tengah memuji, tapi Mumon sadar diri. Dia mengatakan kalau dia telah dikalahkan. Tapi Mumon berkata, paling kagak, gua udah berhasil melakukan tekniknya. Dan dengan tos gaya anak muda, mereka berdua berkata kalau ini asik juga. Dan Mumon langsung memperkenalkan dirinya. Katanya, nama gua Mumon Katsuragi. Dan lo sape? Dan namanya adalah Mujuchi Koganemaru. Set, susah amat namanya. Tapi kagak lama jemputan tiba juga. Sambil pergi, dia berkata kalau dia merasa suatu saat kita akan kembali jumpa. Mumon berkata lagi, oke, ayo kapan-kapan kita main lagi. Dan si belah tengah mengatakan kalau dia mengundangnya ke suatu tempat bisnis bapaknya yang bernama The Amusement Park. See you bro, bocah aneh. Kemudian waktu berganti. Singkat cerita, ini terjadi 3 hari dari kelulusannya. Taizan mengatakan akhirnya lo berhasil juga membuat Sakura kebakaran. Dan Mumon pun langsung menanyakan tentang kelulusannya. Tapi Taizan langsung mengatakan kalau untuk sementara dia ada urusan. Urusan apaan Pak Haji? Taizan mengatakan kalau dia harus melakukan perjalanan ke suatu tempat yang bernama The Amusement Park. Perihal Kozue, Mumon tanyakan. Dan Taizan mengatakan kalau sebenarnya dia ingin melakukannya suatu hari, tapi dia berubah pikiran saat ini. Dan karena sebuah janji, makanya dia akan kembali. Lalu mereka pun duduk berdua dan saling bercerita. Taizan mengatakan saat bunga bermekaran, maka nggak ada seorang pun yang bisa menghentikan. Kita emang ngebuat bunga mekar lebih awal, tapi sebenarnya kita hanya mempercepat sedikit kerja alaminya. Dan kita nggak akan bisa menghentikan penyebarannya, karena setiap daun yang jatuh akan melahirkan jiwa baru yang tumbuh. Dan kita bagaikan sebuah kelopak. Kadang kita bertemu dan kita juga akan berpisah. Dan Taizan kembali berkata lagi kalau kita akan bertemu lagi. Karena bagi Taizan, Mumon Katsuragi bagaikan anaknya sendiri. Dan apakah yang akan terjadi setelah ini? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.